Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga sehat selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita dari kelompok 4 ingin membantu teman-teman memahamkan dalam materi segmentasi dan targeting pasar jasa. Lantas gimana sih segmentasi dan targeting pasar jasa, nanti polanya seperti apa, terus pengertiannya seperti apa dan bagaimananya? Silakan simak video ini sampai selesai. Teman-teman berbicara tentang segmentasi. Seluruh organisasi hampir mempunyai pertanyaan berupa pelanggan seperti apakah yang harus dicari untuk menjadi sasaran jasa yang ditawarkan. Nah, tentu saja pertanyaan seperti ini harus dijawab sebelum organisasi memulai kegiatan pemasaran yang lainnya. Teman-teman, salah satu kunci kesuksesan dari organisasi terletak pada segmentasi yang merupakan akar dari pertanyaan tersebut. Kesuksesan organisasi sangat bergantung pada pelanggannya, mulai dari proses pembelian sampai bagaimana daya beli pelanggan yang nantinya akan mempengaruhi proses pembelian, sampai bagaimana daya beli pelanggan. Dan kesemuanya itu ditentukan oleh proses segmentasi pasar. Dengan memilih segmentasi pasar yang tepat, organisasi jasa telah mengambil langkah yang baik dalam pemasaran jasanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan segmentasi jasa dengan targeting dan positioning. Kotler menandaskan bahwa segmentasi merupakan kesatuan dengan targeting dan positioning. Kotler menyingkat hubungan ini sebagai STP, atau yang disebut dengan segmenting, targeting, dan positioning. Proses ini merupakan bagian dari penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen. Selanjutnya yaitu target pasar sasaran. Menurut Clancy dan Sulman dalam Kasali 2003, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal, yaitu responsif, potensi penjualan, pertumbuhan memadai, dan jangkauan media. Responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program-program pemasaran yang dikembangkan. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besar bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan memadai. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan pesat dan mencapai titik pendewasaannya. Kalau pertumbuhan lambat, tentu dipikirkan langkah-langkah agar produk ini berhasil di pasar. Yang keempat, yaitu jangkauan media. Pasar dapat dicapai dengan optimal kalau marketer tepat memiliki media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Nah, teman-teman, menurut Kotler, pemilihan pasar dapat mempertimbangkan 5 pola. Yang pertama yaitu konsentrasi segmen tunggal, yang kedua spesialisasi selektif, yang ketiga spesialisasi produk, dan yang keempat yaitu spesialisasi pasar, dan yang terakhir cakupan seluruh pasar. Kita akan bahas yang pertama dulu teman-teman, yaitu konsentrasi segmen tunggal, yaitu di mana perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan meraih posisi pasar yang kuat dalam segmen tersebut. Nah, yang selanjutnya teman-teman, spesialisasi produk, yaitu di mana perusahaan menarik sejumlah segmen yang masing-masing menarik secara objektif dan memadai berdasarkan tujuan dan sumber daya perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu spesialisasi produk, di mana perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual pada beberapa segmen. Jadi perusahaannya ini lebih memfokuskan pembuatannya dalam produk tersebut untuk memenuhi permintaan daripada pelanggannya. Nah, yang selanjutnya spesialisasi pasar, yaitu di mana perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat dengan mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan tertentu dan juga menjadi saluran bagi semua produk baru yang mungkin digunakan oleh kelompok pelanggan tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu cakupan seluruh pasar, di mana perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Nah, biasanya teman-teman, di cakupan seluruh pasar ini
Yang mampu melakukannya yaitu perusahaan yang tergolong cukup sangat besar sehingga dia mampu memenuhi permintaan daripada customer-customernya. Langkah-langkah dalam positioning. Menurut Hasan, langkah-langkah yang dijalankan dalam melakukan penempatan positioning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan pasar atau produk yang relevan. Suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Yang kedua yaitu pendataan kebutuhan pelanggan. Untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pesaing. Pesaing ada dua, yaitu primer dan sekunder. Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder yaitu pesaing-pesaing tak langsung. Yang keempat yaitu menentukan standar evaluasi. Menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu membuat perceptual map. Mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing, pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. Yang keenam yaitu mengidentifikasi kesenjangan posisi. Mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati. Melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. Yang ketujuh yaitu merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau jasa yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Yang kedelapan yaitu memantau posisi. Posisi aktual suatu produk atau jasa perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Nah, teman-teman, berdasarkan dari apa yang teman-teman jelaskan di atas, dapat saya simpulkan bahwasannya yang pertama yaitu kesuksesan organisasi tentu sangat bergantung pada pelanggannya, dimulai dari siapa pelanggannya, bagaimana karakteristiknya, sampai bagaimana daya beli pelanggan tersebut. Nah, yang selanjutnya, Kotler sendiri menegaskan bahwa segmentasi merupakan kesatuan dengan targeting dan positioning, di mana proses ini merupakan bagian dari penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya teman-teman, produk atau jasa targeting adalah target market atau pasar sasaran, yaitu di mana satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus daripada kegiatan pemasaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam positioning meliputi menentukan produk yang relevan, pendataan kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi pesaing, menentukan standar evolusi, membuat percepatan map, dan juga melaksanakan strategi positioning serta memantau posisi. Nah, demikian dari teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.